Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa, saya percaya Tuhan memberkati saudara, Tuhan memelihara saudara, Tuhan menjaga saudara seperti biji mata Tuhan. Sampai hari ini tangan Tuhan yang ajaib terus menopang kita. Bapak Ibu, rahmat Allah sungguh sangat ajaib. Kita telah diangkat menjadi anaknya. Dan hari ini kita belajar kebenaran firman. Rahmat Allah yang ajaib memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus sebagai jaminan warisan kita sebagai anak Allah. Bapak Ibu, seperti kita telah pelajari bahwa oleh rahmat Allah yang ajaib, kita yang percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptis ke dalam Kristus, mengambil bagian dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus, kita mendapat meterai Roh Kudus. Kita diberi kuasa, kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. 3 hal yang akan saya sampaikan saat ini tentang rahmat Allah yang ajaib yang memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus sebagai jaminan warisan kita sebagai anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, Roh Kudus diberikan sebagai tanda meterai kepemilikan Allah atas kita. Surat Paulus kepada jemaat Efesus dalam Efesus 1:13 berkata, "Kalian pun sudah menjadi umat Allah sewaktu kalian mendengar pesan Allah, yakni kabar baik yang memberi keselamatan kepadamu. Kalian percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu Roh-Nya yang dijanjikannya." Tanda ini adalah meterai kepemilikan Allah bagi kita, yaitu Roh-Nya yang kudus. Ketika saudara percaya, saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh-Nya ditaruhnya di dalam diri saudara menjadi benih ilahi. Itulah tanda DNA bahwa saudara milik Kristus, bahwa saudara memiliki benih ilahi di dalam diri saudara. Roh itu hanya bisa diberikan kepada orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan dibaptis ke dalam Dia. Yang kedua, bahwa Roh Kudus adalah jaminan Anda untuk menerima perjanjian penyediaan Allah. Dalam ayat 14 surat Efesus 1 ayat 14 dikatakan, Roh itulah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Ini memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah akan membebaskan umatnya. Terpujilah Allah karena keagungannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi jaminan saudara bahwa saudara akan menerima apa yang dirancangkan oleh Allah? Banyak ajaran, banyak kepercayaan yang berkata, aku akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Aku akan memberikan kepadamu surga apabila engkau mengikut aku, apabila engkau mengikuti apa yang aku katakan, karena aku membawa pesan dari pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, semua orang bisa berkata seperti itu. Tetapi apa yang menjadi jaminan? Apa yang dikatakannya? Apa yang menjadi jaminan ajarannya? Apa yang menjadi jaminan bahwa apa yang Dia katakan, apa yang Dia janjikan akan terbukti? Bapak Ibu, tapi Yesus yang saudara percayai, Yesus yang saudara jadikan sebagai Juru Selamat, saudara ikuti ajarannya, ikuti kehidupannya. Ia berkata bahwa jaminan penyediaan Allah atas segala sesuatu yang dijanjikan kepada kita adalah Roh.
rohnya ditaruh di dalam roh kita. Bapak Ibu Saudara, memang banyak sekali orang tidak memahami kebenaran ini. Tapi saya mau beritahu, memang sulit kalau saudara tidak mengalami kelahiran baru. Rasul Paulus menjelaskan bahwa memang sulit. Berita tentang kabar baik, berita tentang Injil ini menjadi kebodohan bagi mereka. Kalian tidak bisa memahami. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang ditaruh roh di dalam dirinya, ia dapat memahami kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Roh Kudus kepadanya, yang disampaikan oleh Yesus kepadanya melalui firman Tuhan. Dan roh itulah yang ditaruh di dalam diri kita, yang memberi kesaksian bahwa kita ini sungguh-sungguh milik Allah. Roh inilah tanda kepemilikan Allah atas kita, seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa roh Allah yang di dalam diri kita itu menjadi meterai, stempel keabsahan saudara bahwa saudara adalah milik Allah. Dan roh Allah yang ada di dalam diri saudara memberi kesaksian kepada roh saudara, dan itu terpancar dari dalam roh saudara, keluar aura kehidupan, kebenaran, kekudusan, keilahian daripada Kristus itu terpancar dari kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya yang menjamin bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada kita adalah Roh Kudus. Ia menjamin bahwa kita akan dibebaskan dari tubuh maut kita, tubuh darah daging ini yang semakin hari semakin merosot, sampai kita mencapai titik di mana hidup kita diubahkan oleh Tuhan, diberi tubuh yang baru, seperti manusia roh kita yang telah dibaharui sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga menulis 2 Korintus 1 ayat 22. Ia memeteraikan tanda miliknya atas kita. Sekali lagi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Semua yang disediakan oleh Allah disediakan bagi kita. Tahu saudara? Semua yang dijanjikan oleh Allah, yang disediakan Allah sebelum dunia dijadikan, dijanjikan kepada Adam dan Hawa, dijanjikan kepada Nuh, dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dijanjikan kepada anak-anak Yakub, dijanjikan kepada para nabi, dijanjikan dalam seluruh perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai kepada Maleakhi, dijanjikan juga oleh Yesus ketika ia datang menggenapi seluruh perjanjian Allah itu. Dialah puncak perjanjian Allah yang diwujudkan seluruhnya di dalam hidup saudara dan saya, bahkan semua orang yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Saudara tidak dapat memikirkan, dan kita tidak bisa membayang-bayangkan perjanjian-perjanjian Allah dalam kekekalan, karena akan sangat melampaui ekspektasi kita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa kemuliaan yang disediakan oleh Allah bagi kita sangat jauh dibandingkan dengan apa yang kita alami saat ini. Bahkan dikatakan penderitaan yang kita alami sama sekali tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kita ketika Tuhan datang kembali menjemput saudara. Bahkan selama saudara hidup di dunia ini, dalam segala situasi saudara, dalam segala keadaan saudara, dalam segala tingkat-tingkat pencapaian saudara di bumi ini, saudara pun dapat menikmati. Bukan berarti bahwa saudara harus menjadi orang kaya, orang hebat dan sebagainya. Orang punya segala-galanya di dunia ini. Semua itu bahkan tidak ada artinya dibanding dengan apa yang disediakan oleh Allah bagi saudara. Dan para nabi menanti-nantikan itu.
Orang-orang kudus menanti-nantikan hal itu. Kitab Ibrani pasal 11 mengajarkan bagaimana pahlawan-pahlawan iman itu rela menderita, rela mati, dipotong-potong, digergaji, dibakar. Karena punya pengharapan yang penuh, punya keyakinan yang teguh terhadap perjanjian Allah. Dan untuk menerima semua itu, ada Roh Kudus diberikan kepada mereka, sehingga mereka begitu yakin dan tidak takut menghadapi situasi apapun. Karena kemuliaan yang mereka yakini itu tidak ada bandingnya dengan yang disediakan dunia bagi mereka. Disediakan oleh kehidupan jasmani yang mereka alami. Darah mereka tercurah. Tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan yang disediakan oleh Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan, telah disiapkan oleh Allah bagi saudara. Luar biasa. Ditegaskan kembali oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Perhatikan Bapak Ibu, untuk mencapai yang dirancang oleh Allah bagi saudara, kita menghadapi berbagai situasi. Kita belajar namanya ketekunan. Kita belajar namanya kesetiaan. Kita belajar namanya komitmen. Kita belajar bagaimana kita hidup menghormati Allah, tunduk takluk mentaati Allah. Kita belajar semua itu. Walaupun mungkin berat, walaupun mungkin banyak tantangan, banyak salib yang harus kita pikul. Tapi percayalah, semua itu adalah bentuk persiapan Allah untuk kita, supaya kita kuat, berlayak, teruji, murni, otentik, menerima semua yang disediakan Allah bagi kita. Karena kemuliaan Allah itu begitu besar. Dan jika ada kekurangan, kelemahan, keterbatasan dalam diri saudara, itu pun tidak akan mampu menahannya, tidak akan mampu menerima kemuliaan Allah. Itu sebabnya Tuhan menebus saudara, melahirkan Anda kembali, dan membawa saudara dalam persiapan-persiapan step by step, secara progresif, bertumbuh sempurna sampai rembang tengah hari. Itulah panggilan Allah atas saudara. Saudara sedang dipersiapkan. Ada proses, ada anak tangga iman yang harus kita lewati. Ada begitu banyak orang Kristen yang menyalahgunakan kasih karunia Allah sehingga mereka jalan santai. Mungkin mereka menyanyi seperti lagu-lagu tempo dulu. Bukit berbunga. Saudara, ikut Yesus itu jelas, tegas. Yesus berkata, barang siapa ikut aku, ia harus memikul salibnya. Ia harus menyangkal diri tiap hari. Kalau tidak, engkau tidak layak menjadi muridku. Saudara masih mau ikut Yesus? Tapi ingat, di balik semua itu, Allah berjanji memeteraikan saudara menjadi tanda miliknya sebagai jaminan terhadap apa yang sudah disediakan Allah bagimu. Yang ketiga, bahwa rahmat Allah yang ajaib memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai jaminan warisan kita sebagai anak. Roh Kudus lah yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menerima warisan yang disiapkan oleh Allah bagi kita bersama Kristus. Rasul Paulus menulis dalam Roma 8:17. Nah, kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita pun adalah ahli warisnya yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Ingat, hanya untuk anak-anaknya. Makanya saudara harus dilahirkan baru,
diciptakan kembali, punya hubungan dengan Allah sebagaimana layaknya anak dan bapa. Makanya saudara diberi benih ilahi dalam diri saudara, yaitu Rohnya yang kudus. Kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita pun adalah ahli warisnya. Kalau saudara bukan anak-anak Allah, tidak mungkin saudara menerima warisan kerajaan Allah, warisan rancangan Allah. Dan kita lihat, maka kita pun adalah ahli warisnya yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Saudara rindu diberkati? Kita sering menyanyi, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Banyak orang mau diberkati, tapi tidak mau jadi anaknya. Ada yang berpikir ia adalah anak Tuhan dan bernyanyi, oh Tuhan, akulah anakmu. Apa tandanya bahwa engkau adalah anak Allah? Apa buktinya bahwa engkau adalah anak Allah? Kalau engkau anak Allah, pasti punya tanda-tanda, sifat-sifat daripada Allah dalam diri saudara. Orang berkata like father, like son. Seperti ayahnya, begitu juga anaknya. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kalau engkau adalah anak Allah, panaskan, buktikan, tunjukkan bahwa engkau adalah anak Allah. Adakah engkau menghormati Allah? Adakah engkau mengasihi Allah? Adakah engkau mentaati Allah? Adakah engkau akrab dengan Allah sebagai Bapamu? Kalau tidak, saudara hanya mengaku-mengaku sebagai anak Allah, tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata selanjutnya kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus apa yang sudah disediakan Allah bagi kita, baginya. Sebab kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan juga bersama Dia. Nah, ini repot sekali saudara. Banyak orang mau menerima berkat Allah, mau dimuliakan, mau menerima warisan sebagai anak-anak Allah. Tetapi banyak sekali orang tidak mau mengalami namanya menderita bersama Kristus. Melayani sedikit, capek. Dapat tantangan, mundur. Tidak dipuji, ngambek. Kurang diberkati, mundur. Waduh. Tapi saya percaya saudara tidak demikian. Apakah saudara mengikut Yesus senang-senang saja? Yesus berkata dalam Matius pasal 5, berbahagialah orang dianiaya, yang dianiaya karena aku. Kenapa? Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah karena aku, kamu difitnah. Berbahagialah kamu karena aku, kamu dihina. Karena itu upahmu besar di sorga. Jadi jikalau kita bersedia menanggung resiko mengikut Yesus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, hidup dalam cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, dan kemudian kita menderita, ingat, itu adalah prasyarat saudara dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Karena murid tidak lebih baik daripada gurunya. Yesus menderita, saudara dan saya pun juga siap. Di ayat lain berkata mempersenjatai dengan pikiran seperti itu. Kalau saudara hanya mempersenjatai diri dengan diberkati, sulit saudara menerima waris kerajaan sorga, dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa supaya kita sebagai murid Yesus, sebagai anak-anak Allah, selalu memberi diri kita dituntun oleh roh Allah dalam diri kita, supaya kita hidup dalam tuntunan rohnya, agar kita tidak salah kaprah dalam mengiring Yesus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3, Rasul Petrus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita mendapat anugerah yang luar biasa agar kita memperoleh suatu hidup yang penuh pengharapan, lebih daripada pengharapan-pengharapan lain di dunia ini. Mari kita menaruh pengharapan ini kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena pengharapan yang disediakan kepada kita oleh Yesus Kristus dan dimeterai dengan jaminan Roh Kudus. Ayat 4 berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Semua yang saudara lihat, kitab Wahyu pasal terakhir mengatakan, dari hadapannya lenyaplah langit dan bumi dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Semua akan binasa. Saudara yang sangat membanggakan diri dengan semua pencapaian, ingat, lebih daripada apa yang kau alami, lihat dan nikmati sekarang ini, Tuhan menyediakan sesuatu yang tidak dapat binasa. Dan bukan hanya tidak dapat binasa, tetapi tidak dapat kotor, tidak dapat cemar, tidak menjadi tua, tidak menjadi usang, tidak menjadi lapuk, tidak menjadi rapuh, tetapi ia tidak cemar dan tidak menjadi layu. Luar biasa. Di manakah kita akan menemukan sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu? Kita tidak akan temukan itu di dunia ini. Yang kita dapat lihat, yang mampu kita pikirkan, yang dapat kita rasakan, yang dapat kita dengar dengan telinga kita. Tidak dapat. Semua indera kita tidak dapat menangkapnya karena indera kita sangat-sangat terbatas. Tapi kalau Roh Tuhan ada di dalam diri saudara, saudara meresponi perjanjian Allah. Roh Kudus yang akan menuntun saudara untuk meyakini bahwa itu benar-benar terjadi, benar-benar ada, karena aman, terjaga, terpelihara, tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah saudara, ketika engkau memiliki hubungan spesial dengan Allah, yaitu hubungan Bapa dan Anak di dalam Yesus Kristus, Tuhan menyediakan itu bagimu. Ingat kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah engkau gelisah. Jangan engkau bersedih. Jangan engkau cemas. Karena aku akan pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagi kamu. Supaya setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali menjemput kamu. Supaya membawa kamu ke sana. Agar di mana aku berada, di sana pun kamu akan berada bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara, Allah menjamin itu. Dan Yesus Kristus sendiri mengatakan, aku akan kembali. Yesus akan kembali untuk saudara, menjemput saudara, menerima semua warisan yang kekal, yang tidak dapat binasa, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa layu, disediakan oleh Allah bagi saudara. Tunggulah, Dia akan segera kembali. Amin.